Ketika kita mau jadi pengikut Yesus, artinya adalah kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau. Menjadi pengikut adalah mengikut. Seringkali orang menjadi pengikut tapi nggak mau mengikut. Hanya katanya mengikut, tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak mengikut dengan full heart. Hari ini saya mau baca dari Bilangan 9 ayat 15 sampai 21. Bilangan 9 ayat 15 sampai 21. Ayat 15 berkata segini, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ayat 18, atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. 19, apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Jelas saudara ayat ini? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, mereka ditebus dengan keselamatan. Mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberikan awan kemuliaannya. Ketika pagi awan itu gak kelihatan apinya, tapi ketika malam tampak seperti api. Betul Tuhan. Dan awan itu menudungi kemah tabernakel. Artinya apa? Di situ ada Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan bangsa Israel. Dan yang lucunya, firman ini berkata, kalau awan itu naik, semua orang harus berangkat. Tapi ketika awan itu turun, semua orang pasang kemah. Kalau nggak bawa apa-apa, gampang. Nggak bawa tanggung jawab, gampang untuk berpindah. Betul saudara? Saudara bisa bayangin, mereka bawa anak-anak, mereka bawa ternak, mereka bawa semua itu namanya ranjang, kemah, tempat tidur, semuanya pakaian, koper gede-gede. Dan kalau awan itu pindah, tidak ada kata lain, pergi. Dan yang tinggal berarti tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Ngerti saudara? Dan firman Tuhan berkata, kadang beberapa hari, ya kalau beberapa hari oke lah, masih bisa ngaso, habis pasang kemah, capek, tidur-tiduran, makan mana, makan burung puyuh, ambil air gratis, seger, beberapa hari kemudian jalan lagi. Tapi tadi ada firmannya, petang sampai pagi, gak sampai 24 jam, harus pergi lagi, harus bergerak. Dan tiang awan itu dan tiang api itu yang menuntun mereka. Hari-hari ini di dalam ketidakpastian, kita perlu awan kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Kita
Karena ini bait sucinya Tuhan. Amin. Kalau di perjanjian lama dikatakan awan itu ada di atas tabernakel itu. Tapi hari ini kita percaya kita adalah baitnya yang kudus. Dan biar awan kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat dengan jelas apakah ada tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu bergerak, ketika tiang awan itu menuntun setiap kita, mari berjalan mengikuti tiang awan itu dan tiang api itu. Dan percayalah, tidak akan tersesat, dan percayalah tidak akan terjatuh. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata seperti itu. Dan dari pelajaran ini, di bilangan 22 tadi kita baca, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Dan bilangan 22 tadi ngomong, kadang-kadang petang sampai pagi, awan itu sudah naik. Dan kalau saudara tahu hasil akhirnya, itu sampai 40 tahun saudara. Betul saudara? Serem ya, 40 tahun di padang gurun. Saya rasa serem. Dan hari itu, pelajaran apa yang kita bisa tarik? Mungkin Tuhan tidak menuntun setiap kita, selalu menuntun kita ke jalan yang tercepat dalam hidup kita. Kapan ini prosesnya selesai? Kapan ini selesai? Kok prosesnya masih begini terus? Mungkin jalan hidupmu, Tuhan ngomong, aku mau tuntun engkau belajar melihat tiang awan dan tiang api di dalam kehidupanmu. Tuhan bisa nuntun bangsa Israel cepat 40 hari? Bisa. Karena secara hitungan dengan jalan kaki dengan segitu banyak orang, dengan berpuluh ribu orang, cukup dengan waktu 40 hari sampai 3 bulan nyampe ke tanah Kanaan. Tapi mereka harus berputar-putar di padang gurun. Dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api. Jalannya gak singkat. Tapi tetap percaya. Ada awan kemuliaan Tuhan yang akan menaungi kita. Cuma permasalahannya, kita mau nurut, kita mau membongkar kemah kita, membongkar segala sesuatu kenyamanan kita, dan ikut Tuhan. Permasalahannya cuma itu. Dan bangsa Israel tiap kali menggerutu, tapi ketika saya merenungkan, ya gimana ya Tuhan ya, 3 hari 5 hari bongkar kemah. Kadang-kadang gak sampai 24 jam loh Tuhan. Sudah suruh bongkar lagi. Tapi Tuhan ngomong, proses itu baik buat hidup mereka. Itu yang akan membuat mereka menjadi penguasa atas tanah perjanjian. Bisa nangkep saudara? Perjalanan bangsa Israel itu benar-benar sesuatu yang amazing. Dan itu perjalanan mungkin itu terjadi di hidup saudara dan saya. Mari kita belajar dan belajar dari bangsa ini. Saudara tahu di Efesus 4 ayat 22 ada firman seperti ini. Di terjemahan sederhana Indonesia saya mau bacakan buat saudara. Jadi Alkitab itu ada Alkitab terjemahan sederhana Indonesia saudara. Efesus 4 ayat 22 berkata seperti ini. Jadi setiap kalian sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Hidup lama itu harus dibuang seperti baju lama yang dibuang. Kelakuan lama itu semakin buruk karena dipimpin oleh hawa nafsu
yang gampang menipu kita. Karena itu biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh Roh Allah. Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang semakin mencerminkan sifat-sifat Allah. Berarti kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapan Tuhan. Dalam firman ini menarik di terjemahan Alkitab sederhana, mengibaratkan dengan baju lama dengan baju baru, saudara. Dan saya belum pernah waktu baca Alkitab yang terjemahan yang biasa, saya nggak pernah baca ini. Dan ketika terjemahan itu berkata-kata, saudara pernah punya baju lama? Dipakai terus sampai hari ini? Enggak, saudara. Apalagi kalau sudah bolong, apalagi kalau sudah dimakan ngenget. Ya mungkin ada beberapa baju bolong kalau buat tidur enak, ya silahkan. Tapi kalau mau pergi-pergi pakai baju bolong, baju lama, enggak, saudara. Apalagi yang lebih-lebih mengerikan, baju lama eman-eman tetap dipakai, didobelin baju baru. Ada yang begitu, saudara? Saya rasa enggak ada. Hidup lama kita itu seperti baju lama kita. Kalau perlu dibuang jauh-jauh. Karena Tuhan ngomong, aku sudah ngelupain itu semua. Betul, saudara? Nah, bangsa Israel ketika dia ada di padang gurun, baju lamanya yaitu baju perbudakannya tetap dipakai. Bangsa Israel ini make terus baju lamanya. Maupun Tuhan ngomong, kamu adalah pangeranku, kamu adalah tentaraku. Ayo nak, ganti baju perang, ganti baju jubah keagungan. Bangsa Israel terima gak? Terima. Tapi dia tetap pakai baju lamanya. Jadi ketika ada masalah sedikit, bau baju lama itu seperti apa sih, saudara? Mambu. Ketika kita lihat baju lama kita, bawaannya apa? Ya marah. Marah sama diri sendiri. Ingat masa lalu. Makanya baju lama, apalagi anak muda, baju pemberian pacar, bekas pacarmu, buang jauh-jauh itu. Jangan disimpan di lemari. Karena firman Tuhan ngomong, digantikan dengan baju yang baru. Amin, saudara. Mungkin ngikut Tuhan jalannya gak singkat. Jalannya mungkin seperti bangsa Israel. Tapi percaya, awan kemuliaan Tuhan akan menaungi setiap kita. Amin. Yang kedua yang kita belajar dari bangsa Israel ketika ada di padang gurun, mengikut Tuhan mungkin gak mudah, gak nyaman. Karena di padang gurun itu gak nyaman, saudara. Seringkali orang ngomong, saya sudah terima Yesus, saya sudah bertahun-tahun terima Yesus, tapi kok hidup saya masih tidak ada dalam kepastian. Kok hidup saya masih tidak mudah. Kok hidup saya kok tidak nyaman. Kok berkatnya masih emprit-emprit. Masih di padang gurun, saudara. Masih di padang gurun. Tapi percayalah, Tuhan menempatkan kita di posisi seperti itu supaya kita tahu kalau Tuhan itu masih ada dan Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Ketika semuanya sudah selesai proses padang gurun ini, kita akan mendapatkan tanah perjanjian kita masing-masing. Tapi tetap ikut awan kemuliaannya, tanda-tandanya, petunjuknya. Gak mudah, gak nyaman mungkin.
Tapi itulah hidup, saudara. Enggak ikut Tuhan hari ini terusnya temu-temu semua tercukupi, semua nyaman, semua oke. Wah, semua kerjaan oke. Coba lihat hari-hari ini Indonesia. Kita di bawah bayang-bayang ancaman lockdown. Tapi kita percaya ada tiang awan, ada tiang api yang akan membawa kita sampai ke tanah perjanjian. Jangan gerutu, jangan resah. Kita mau buka ayat terakhir, Mazmur 23. Setiap hari anak-anak saya ngomong ini, saudara. Mazmur 23. Saya pun setiap hari ngomong ini. Mazmur 23 ayat 1 berkata seperti ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hari-hari ini, jalan yang benar mungkin dapat melewati namanya lembah kekelaman. Atau lembah penentuan. Tapi percayalah, di situ ada Tuhan. Amin. Di jalan yang kita jalani hari ini, jalannya udah benar. Mungkin sudah benar. Tapi mungkin kita masih ngomong, lah kok masih di lembah? Ayat 3 ngomong apa, saudara? Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang tidak menentu. Bukannya kamu yang kelam, tapi lembahnya yang kelam. Ayatnya jelas loh, saudara. Bukan kitanya yang salah, tapi lembahnya yang kelam. Firman Tuhan ngomong, Daud tidak takut bahaya, sebab Yesus yang beserta, dan gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, awan kemuliaanmu, tiang api dan tiang awan, itu akan menuntun aku sampai tanah perjanjian. Amin, saudara. Jangan khawatir, jangan resah, jangan lelah dalam menghadapi kehidupan ini. Saya percaya tiba waktunya semuanya akan genap. Virus ini akan hilang dari Indonesia. Tiba waktunya genap apa yang Tuhan nyatakan buat Indonesia. Dan saya percaya penyertaannya, tiang awan, tiang api ada dalam hidupmu dan hidup saya. Dalam hidup keluargamu dan hidup keluargaku. Jangan pernah menyerah. Ikuti jalannya. Ikuti tanda-tandanya. Dan percayalah, nyampe saudara. Nyampe. Amin. Dan langkah-langkahmu adalah langkah-langkah penuh kemenangan. Amin, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mereka harus begini. Waktu aku di waktu aku di Mesir, aku tuh memakai jubah perbudakan. Aku dilepaskan ya pakai jubah pelepasan. Aku di padang gurun ya sudah aku pakai jubah karena aku di padang gurun. Nikmati aja.
nikmati variasi-variasi dalam kehidupan. Yang penting sehari selesai, besok lagi. Sehari selesai, besok lagi. Saudara, kemarin pada saat mendapatkan berita pembatasan itu, saudara kira nggak bingung? Saya jadi bingung. Tapi dalam hal ini saya katakan, Tuhan, aku mau menghadap kepadamu. Ini semua milikmu. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya belajar jalani. Hari ini tak jalani, besok tak jalani. Sabtu, ya wis nanti. Gak usah mikirin. Sabtu itu kita akan tetap ada PW atau berhenti. Wis itu gak tak pikirin. Kalau terlalu dipikirin gak bisa tidur, saudara. Ya, aduh gimana ya? Aduh gimana? Nanti Selasa gimana? Persekutuan gimana? Saudara, apa saya gak mikir? Mikir. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau belajar. Hari ini ada PW saya jalani. Besok ada PW tak jalani. Hari Sabtu bisa apa jari nanti. Ya. Belum kejadian. Kita nggak tahu. Saya belum dijawab Tuhan. Ya sudah saya diem. Ya. Nah, memang saya mau sampaikan untuk hari Selasa depan itu reschedule buat Pak Daniel Panji. Ya, karena jangan sampai mereka sudah datang dan ternyata misalnya tidak ada persekutuan atau persekutuan yang datang juga orang yang pada takut dan sebagainya. Ya. Jadi saya reschedule bulan Agustus minggu pertama, ya Selasa pertama. Saya sudah hubungi Pak Daniel Panji dan saya sudah sampaikan reschedule ya Pak supaya lebih jelas. Ya. Lalu saudara katakan, jadi Selasa bagaimana? Ya wis nanti. Ya. Selasa nanti aja. Bagaimana Tuhan nuntun saja. Ya. Misalnya Tuhan katakan ada persekutuan, nanti Tuhan akan atur semuanya. Siapa nyampe ke firman di sini banyak hamba Tuhan, betul nggak? Ya, bisa saya, bisa Pak Gideon, bisa Ibu Ina, bisa siapa saja. Ya, bisa anak muda, ya nggak tahu. Tapi kita tahu Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Amin. Jadi belajar sudahlah, jalani aja. Nah, buat saudara-saudara yang saat ini mengalami yang dinamakan padang gurun itu banyak yang kena COVID. Ya, itu sepertinya di padang gurun nih, ya. Yang terancam dengan nanti bakalnya usahanya bagaimana seperti Luki. Ini lagi diancam ini tuh. Diancam bukan diancam pemerintah, tapi diancam nanti bagaimana ya. Restorannya bagaimana ya. Orang-orang yang kerja di mall, karyawan juga merasa bingung. Kalau mallnya tutup, bagaimana? Yang jualan di pasar sama saja ya. Nanti kalau pasar dibatasi sampai jam 12 gimana? Belum tentu dan belum mempunyai sesuatu solusi seolah-olah. Sudahlah, jalani hari demi hari. Kalau yang kena COVID saat ini ya, kok begini? Sudah, masih ada jalan, masih ada Tuhan ya. Terus jangan lihat sekitar kita, lihat tiang awan dan tiang api yang ada di atas. Artinya pimpinan Tuhan dan masih ada Tuhan. Di balik daripada tiang awan, tiang api itu ada Tuhan yang ngatur tiang awan dan tiang api. Mengatur perlindungan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sepanjang 1 jam Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk awan kemuliaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami seringkali masih merasa apa yang bakal terjadi. Tapi satu perkara Engkau katakan, Engkau akan membawa kami ke gunung yang tinggi.
ke tempat yang tinggi untuk kami boleh melihat akan segala sesuatu. Rencanamu adalah rencana yang mulia. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk semua keadaan yang ada, baik pembisnis, baik yang saat ini sakit, baik pekerja-pekerja, karyawan, dan semua yang ada saat ini Tuhan, para pengusaha. Kami datang di dalam nama-Mu, minta tolong Tuhan. Berbicaralah sampai mereka hanya melihat ke atas. Tidak pernah tahu dan seolah-olah tidak menentu. Tetapi kami percaya tuntunan tangan-Mu sangat sempurna atas hidup kami. Bapa yang di surga, buat kami menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Kalau saat ini sedang menghadapi sakit penyakit Tuhan, dalam bentuk apapun, kami minta di dalam nama-Mu, masih ada Engkau, masih ada penyembuh. Kami percaya Tuhan, pimpinan-Mu akan membawa kami masuk di dalam kemenangan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, buat Bapak Presiden kami. Kami minta Kau topang Bapak Presiden kami ya Tuhan. Supaya Bapak Presiden kami diberikan roh kesabaran, diberikan roh hikmat, diberikan roh kebijaksanaan, diberikan pewahyuan yang daripada-Mu. Karena berat sekali beban daripada Bapak Presiden kami. Kami minta topangan yang daripada-Mu sampai dapat menyelesaikan semua masalah yang mau tidak mau harus diputuskan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau tidak akan membiarkan Indonesia. Engkau tetap akan membuat Indonesia maju. Engkau akan tetap membuat Indonesia terlepas. Engkau tetap akan membuat Indonesia menjadi negara yang menjadi lumbung pangan dunia. Kami percaya perekonomian akan pulih kembali. Kami percaya pariwisata, transportasi, semuanya akan pulih kembali. Perekonomian akan pulih kembali. Kami sangat percaya Tuhan bahwa lawatan, tuaian pasti terjadi masa 3 tahun ke depan ini. Inilah yang dikatakan bahwa kami harus melihat ke atas. Semua janji-Mu, penggenapan janji-Mu akan terjadi buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami berdoa biarlah semua malapetaka, bencana yang Kau izinkan terjadi tidak akan membawa suatu korban yang banyak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh minta di dalam nama-Mu, biarlah Kau berikan filter-filter dalam hidup kami. Di dalam kami mendengar berita, melihat akan kenyataan, Tuhan Kau lapisi kami. Untuk kami tidak melihat kenyataan, tapi kami menengadah ke atas. Ada tiang awan dan tiang api. Dan di balik itu semuanya, Engkaulah yang mengatur dalam segala perkara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan kami masuk dalam pengurapan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami ya Tuhan. Buat mata kami ini mata yang tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Telinga kami ini biarlah mendengar, hanya mendengar kepadamu. Biarlah bibir mulut kami, apa yang kami ucapkan tidak menjatuhkan orang, tidak membuat menakutkan kepada orang yang kami hadapi untuk kami jawab dan kami bicara. Melainkan bibir mulut kami adalah pembawa berita keselamatan, berita sukacita. Terima kasih Bapak. Hati kami biarlah tetap melekat kepadamu. Semua ketegar tengkukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap kami akan melakukan semua pekerjaan kami sehari-hari Tuhan. Berkati
tangan kami ini. Biar tangan kami diolesi minyak, maka tangan kami akan mengerjakan semua pekerjaan kami hari ini. Beri damai sejahtera sukacitamu Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat buat kami tetap bersukacita menghadapi segala-galanya. Bersama dengan Engkau kami melakukan segala perkara. Biarlah kaki kami ini Kau pimpin ya Tuhan. Sampai kaki kami ini Tuhan berjalan seperti yang Engkau mau. Engkau tahan kaki kami untuk tidak berjalan pada jalan yang sebenarnya Engkau tidak ingin kami jalani. Bapa, hari ini kami mau berjalan dan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.